warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu berharap Ananda dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Toleransi. Adapun dalil tentang toleransi yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan Muhammad, maka katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Adapun kandungan dari surat Yunus ayat 40-41 ini, yang pertama, manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok orang yang beriman dengan Al-Quran yang tidak beriman. Kedua, orang-orang yang berbuat kerusakan adalah kelompok yang tidak beriman pada Al-Quran. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk menjauhi golongan orang yang mendustakan Al-Quran. Dan yang terakhir, setiap amal perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal dan bertoleransilah dalam menghadapi perbedaan. Adapun hadis mengenai toleransi ini, yang artinya dari Ibnu Abbas ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Adapun kandungan hadis riwayat Bukhari, hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang mengajarkan toleransi. Toleransi dalam hal ini bukan tentang akidah tetapi hubungan muamalah. Toleransi. Pun pengertian toleransi, menurut bahasa, toleransi berasal dari Latin toleran, sabar atau menahan diri. Sedangkan menurut istilah, toleransi sikap menghargai, menghormati pendapat, pandangan atau kepercayaan orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Dalam Islam, toleransi dikenal dengan tasamuh atau tasahul, yang berarti kemudahan. Toleransi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, toleransi dalam beragama. Adapun bagiannya menghargai perayaan hari besar agama lain, tidak menghina dan saling menghargai hak kewajiban umat beragama, memberikan rasa aman saat beribadah kepada umat lain. Toleransi antar suku, tidak merendahkan dan menghina suku dan budaya lain, juga tidak memandang tinggi budaya dan suku sendiri. Toleransi dalam sosial budaya, menyelesaikan suatu permasalahan melalui musyawarah agar mendapat keputusan terbaik, saling menghargai dan menghormati mendapat bantuan kepada kesusahan. Kita menumbuhkan sikap toleransi
Pertama, tidak menggunjing atau gibah. Yang kedua, menanamkan sikap empati terhadap sesama. Yang ketiga, membiasakan diri untuk bicara dengan baik tanpa menyinggung orang lain. Dan yang terakhir, menghargai diri sendiri dengan menghindari sifat tercela. Manfaat menerapkan sikap toleransi. Yang pertama, meningkatkan rasa kasih sayang dan persaudaraan. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta keberagaman tanah air. Yang ketiga, menjadi orang yang menerima dan menghargai segala perbedaan. Yang terakhir, terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Yang kedua yaitu memelihara kehidupan manusia. Tentang memelihara kehidupan manusia terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 32. Adapun kandungan ayat surat Al-Maidah ayat 32 ini, yang pertama, larangan dan dosa besar bagi orang yang melakukan pembunuhan tanpa alasan. Yang kedua, menjaga nyawa sesama muslim adalah pahala yang besar. Yang ketiga, banyaknya orang-orang yang melampaui batas. Adapun dalil tentang memelihara kehidupan manusia, yaitu terdapat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim hadisnya. Artinya, dari Abdullah bin Amr dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad orang non-muslim yang mendapat janji jaminan keamanan dari orang muslim, ia tidak akan dapat mencium harumnya surga, padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang Muslim berbuat zalim kepada mu'ahad. Bahkan jika seorang Muslim membunuh mu'ahad, ia tidak akan mencium harumnya surga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memelihara sesama manusia, tak peduli apapun agamanya. Memelihara kehidupan manusia. Adapun pengertiannya, memelihara kehidupan manusia berarti tidak membiarkan dan melakukan segala hal yang berpotensi menghilangkan nyawa orang lain dengan cara senantiasa saling bertoleransi, menyayangi, menghormati, dan peduli sesama manusia. Manfaat memelihara kehidupan manusia. Yang pertama, terlaksananya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, terwujudnya suasana kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, terlindungi hak-hak manusia secara proporsional. Yang keempat, menumbuhkan sikap peduli dan empati terhadap sesama. Yang keempat, bahagia karena dapat saling menolong antar sesama dan menumbuhkan persaudaraan. Dan yang terakhir, dikelilingi orang-orang baik dan terciptanya kehidupan harmonis. Penerapan sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Terbagi atas 3. Toleransi lingkungan keluarga. Pertama, saling menyayangi dan menghormati anggota keluarga. 2. Menghargai pendapat dan pemikiran dari anggota keluarga. Dan yang terakhir, menjalankan peran dalam keluarga dengan baik. Adapun toleransi di lingkungan sekolah. Pertama, taat pada peraturan sekolah. Yang kedua, menghormati guru dan orang yang lebih tua di sekolah. Dan yang terakhir, menghargai pendapat teman dan tidak mengejek satu sama lain. Toleransi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, berbuat baik, tolong-menolong, dan menghargai antar tetangga tanpa membedakan agamanya. Yang kedua, tidak mengganggu peribadatan agama lain. Dan yang terakhir, tidak memancing konflik sara. Penerapan sikap toleransi memelihara kehidupan manusia. Senantiasa menerapkan toleransi di tengah masyarakat, saling menyayangi, menghormati, dan peduli satu sama lain, menghibur tetangga yang terkena musibah, merawat keluarga yang sedang sakit, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kesimpulan materi kita pada hari ini, sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah dua hal yang saling berkaitan. Dengan bertoleransi, berarti kita menghargai dan menghormati pilihan atau agama orang lain yang berbeda dari diri kita. Ketika kita sudah memiliki sikap toleransi, berarti kita juga memiliki rasa untuk memelihara kehidupan manusia dengan tidak mengusik perbedaan satu sama lain, bahkan saling membantu antar sesama.
Toleransi dalam Islam adalah saling menghargai dan menghormati. Hubungan antar manusia bukan hubungan antar sang pencipta hambanya. Mungkin sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.